Hijriah kerajeng Nabi ing pangkoning simaneki sanak kadang mitra kumpul sarwa alus seda neki Rasul kang dadi pangilon. Setiap awal pasti ada akhir. Setiap permulaan kisah pasti ada penutup. Setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Seperti kisah sang Nabi Agung terakhir kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntas sudah pekerjaan berdakwah, menyampaikan risalah, membangun masyarakat baru atas dasar pengukuhan terhadap uluhiyah Allah dan pengenyahan uluhiyah dari selain Allah. Seakan ada bisikan halus yang merambat di dalam sanubari Rasulullah yang mengabarkan bahwa keberadaan beliau di dunia ini akan menuju babak akhir. Maka saat mengutus Mu'ad ke Yaman pada tahun 10 Hijriah, beliau bersabda kepadanya, "Wahai Mu'ad, boleh jadi engkau tidak akan bertemu aku lagi sesudah tahun ini. Dan boleh jadi engkau akan lewat di masjidku dan makamku ini." Seketika sahabat Mu'ad menangis sesegukan. Pada tahun yang sama 10 Hijriah, saat itu Rasulullah mengumumkan niatnya untuk melaksanakan haji yang mabrur, haji wada. Maka orang-orang muslim berbondong-bondong mengikuti beliau untuk melaksanakan haji tersebut. Pada saat di Arafah, sekitar 100.000 bahkan lebih orang-orang muslim berkumpul. Lalu Rasulullah berdiri di hadapan mereka, menyampaikan khutbah secara umum. Salah satu pesan dalam khutbah tersebut bahwa Rasul berpesan demikian, "Aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian yang sekali-kali tidak akan tersesat sesudahnya, selagi kalian berpegang teguh pada kitab Allah. Wahai manusia, para sahabatku, sesungguhnya tidak ada Rasul lagi sesudahku, dan tidak ada umat lagi sesudah kalian. Ketahuilah, sembahlah Allah, dirikan sholat 5 waktu, bayarlah zakat dengan sukarela, laksanakan puasa Ramadan, laksanakan haji. Niscaya kalian masuk surga Rob kalian." Lalu Rasulullah bertanya,
Kalau kalian kelak ditanya oleh Allah tentang aku, maka apa jawaban kalian? Maka sahabat menjawab, wahai Rasul, engkau adalah orang yang telah memberikan risalah, amanah, dan selalu memberi nasihat kepada kami. Lalu beliau bersabda seraya mengacungkan jari telunjuknya ke langit, ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikan wahai Allah. Tanggal, bulan, dan tahun terus berganti. Tepatnya pada awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah pergi ke Uhud, lalu sholat atas sahabat-sahabat yang telah syahid di sana. Pada suatu malam, pertengahan bulan yang sama, beliau pergi ke pemakaman Baqi dan mendoakan sahabat yang dimakamkan di sana. Rasul mengatakan, sesungguhnya aku pun akan menyusul kalian, wahai sahabatku. Sepulang dari Baqi dan selagi dalam perjalanan, tiba-tiba beliau merasakan pusing di kepala dan panas tubuhnya sangat tinggi, hingga para sahabat melihat tanda suhu badan beliau yang panas itu lewat urat-urat nadi di kepala beliau. Sakit Rasulullah semakin hari semakin bertambah parah, hingga 13 hari lamanya. Sampai-sampai beliau bertanya kepada Sayyidah, para istrinya, ya Sayyidah, di mana giliranku besok? Di mana giliranku besok? Para Sayyidah faham dengan apa yang beliau maksudkan. Maka para Sayyidah memberi kebebasan kepada Rasulullah untuk memilih. Akhirnya beliau memutuskan untuk berpindah ke rumah Sayyidah Aisyah. Beliau berjalan dibapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib hingga tiba di rumah Sayyidah Aisyah. 5 hari sebelum wafat, Rasul dipapah oleh Fadl dan Ali memasuki masjid dengan kepala yang diikat hingga duduk di atas mimbar. Lalu Rasul berkhutbah di hadapan para sahabat. Rasul mengatakan, tidak ada yang aku khawatirkan dengan kalian kecuali saat dunia dibentangkan oleh kalian, dan dunia itu pula yang akan membinasakan kalian. Lalu Rasul melanjutkan, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara hidup kekal di dunia atau kembali kepada Allah. Ternyata hamba itu memilih kembali kepada Allah. Abu Bakar yang mendengar hal tersebut langsung menangis terseduh-sedan seraya berkata, wahai Rasulullah, demi ayah, ibu, aku, jiwaku, hartaku menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah. Rasul menenangkan Abu Bakar. Tenang Abu Bakar, dan tetaplah di tempatmu, wahai Abu Bakar. Seluruh sahabat heran kenapa Abu Bakar menangis dan berkata demikian. Akhirnya sahabat memahami bahwa itu adalah pesan tersirat Rasulullah, bahwa seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara diberi kemewahan dunia, hidup kekal di dunia, ataukah kembali kepada Allah. Ternyata Rasulullah memilih untuk kembali kepada Allah. Kemudian seluruh sahabat menangis di dalam masjid itu. Pada suatu waktu, hari Senin, para sahabat melaksanakan sholat subuh. Rasul tidak menampakkan diri. Beliau hanya menyibak tabir kamar Sayyidah Aisyah dan memandangi mereka, para sahabat yang sedang berbaris dalam sof-sof sholat. Beliau tersenyum. Melihat demikian, para sahabat hendak menghentikan sholat.
karena merasa gembira dengan keadaan beliau. Beliau tersenyum demikian seperti sudah sehat kembali. Sahabat Abu Bakar pun mengira bahwa Rasul akan keluar untuk sholat dan menjadi imam. Sehingga Abu Bakar mundur ke belakang, hendak berdiri berjajar dengan shaf. Namun beliau, Rasulullah, memberi isyarat agar para sahabat menyelesaikan sholat. Kemudian beliau menutup tabir kamar Aisyah, kembali menuju tempat tidur beliau. Waktu duha semakin beranjak. Rasul berada di pangkuan Sayyidah Aisyah. Rasul pun memanggil putrinya Fatimah. Fatimah datang lalu memandang wajah Rasul dengan sangat dalam. Lalu beliau membisikkan sesuatu kepada Fatimah hingga ia menangis. Lalu Rasul kembali membisikkan sesuatu kepadanya hingga Sayyidah Fatimah kembali tersenyum. Di kemudian hari, sahabat menanyakan kejadian ini kepada Fatimah. Fatimah menjawab, Rasul membisiki aku bahwa beliau akan meninggal. Lalu aku menangis. Kemudian beliau membisiki aku lagi, berisi kabar gembira bahwa akulah anggota keluarga beliau yang pertama akan menyusul beliau. Maka aku pun tersenyum. Fatimah bisa melihat penderitaan yang amat berat pada diri Rasulullah, hingga Fatimah berkata, "Alangkah menderitanya engkau ya Abi, alangkah menderitanya engkau wahai ayahku." Beliau menjawab, "Tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini wahai anakku." Di tengah kejadian itu, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Rasulullah, dan Fatimah membuka pintu rumah. "Untuk apa engkau datang kemari? Rasul sedang sakit." "Tidak, aku harus bertemu Rasulullah." "Untuk apa? Beliau sedang sakit." Fatimah lalu menutup pintu itu. Kemudian Rasul berkata, "Wahai Fatimah, dialah malaikat yang akan memutus kebahagiaan sementara di dunia ini. Dialah malaikat maut." Lalu Fatimah tertunduk lemas dan menangis. Sayyidah Aisyah pun demikian, menangis hingga memenuhi dan membasahi rambut indah Rasulullah. Karena pada saat itu Nabi berada di pangkuan Sayyidah Aisyah. Dalam keadaan lemah, malaikat maut menjumpai Rasulullah. "Assalamualaikum ya Nabi, ya Rasul." "Waalaikumsalam ya Israel." "Ya Israel, di mana malaikat Jibril?" Lalu Jibril pun datang dengan keadaan lemah pula. Setelah itu Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa hakku di hadapan Allah kelak?" Jibril menjawab, "Allah telah menanti engkau di surga ya Rasul. Para malaikat tidak sabar untuk menyambut engkau di pintu-pintu surga ya Rasulullah." Dan Rasul pun tidak tersenyum. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Kenapa engkau tidak tersenyum wahai Rasulullah?" "Aku memikirkan umatku wahai malaikat Jibril. Bagaimana dengan umatku kelak?" "Ya Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman bahwa tidak akan masuk surga kecuali umatmu terlebih dahulu. Kecuali umatmu terlebih dahulu yang akan masuk surga ya Rasulullah." Maka perlahan Rasul beralih menatap malaikat Israil. Kemudian Rasul berkata, "Wahai malaikat Israil, sudahlah, cabut nyawaku kalau memang sudah waktunya." Malaikat Jibril memalingkan wajah saat Rasul akan dicabut oleh malaikat Israil. Sehingga Rasul bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril,
Jijikkah engkau kepadaku sehingga engkau memalingkan muka dariku, wahai Jibril? Tidak ya Rasulullah. Bagaimana mungkin aku demikian, wahai Rasul? Sungguh aku tidak sanggup menyaksikan sakaratul mautmu ya Rasul. Manusia yang paling mulia, yang waktunya akan segera berakhir di dunia. Sungguh aku tak sanggup menyaksikannya, wahai Rasul. Kemudian mulailah nyawa beliau dicabut oleh malaikat Israel. Di saat Rasul mulai dicabut nyawanya, beliau mengerang. Ma hadza ya Israel? Apa ini wahai Israel? Ma hadza ya Israel? Apa ini wahai Israel? Ya Rasulullah, itu adalah sakaratul maut ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengangkat tangannya sambil mengucapkan, La ilaha illallah, innalil sakaratil maut, innalil mauti sakarat, innalil mauti sakarat. Tiada Tuhan selain Allah. Sungguh dalam kematian ada sakitnya kematian, yaitu sakaratul maut. Ya Allah, innalil sakarat, innalil mauti sakarat. Ringankan sakaratul mautku ya Allah. Ringankan sakaratul mautku ya Allah. Dijawab oleh malaikat Israel, Ya Rasulullah, ini sudah aku ringankan 70 kali ya Rasulullah. Rasul menoleh, apa Israel? Ini sudah ringan 70 kali wahai Israel. Iya wahai Rasul, sungguh aku tidak pernah mencabut nyawa seorang hamba lebih lembut dari mencabut nyawamu wahai Rasul. Ini benar-benar sudah aku ringankan 70 kali wahai Rasul. Setelah mendengar malaikat Israel, Rasul semakin menangis. Wahai Israel, 70 kali rasanya masih sakit, sesakit ini. Lalu bagaimana engkau mencabut nyawa umatku wahai Israel? Bagaimana engkau mencabut nyawa umatku wahai Israel? Israel menjawab, umatmu manusia biasa ya Rasulullah. Aku cabut begitu saja. Umatmu manusia biasa, jadi nyawanya aku cabut begitu saja. Rasul semakin menangis dan beliau mengangkat tangannya kembali seraya berkata dan berdoa, Allah, 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 inna lil mauti sakarat, Allahumma khafif ala ummati. Ya Allah, ringankan sakaratul maut dari umatku. Wasakil alayya, dan bebankan kepadaku. Wasakil alayya, dan bebankan saja kepadaku. Bebankan sakaratul umatku kepadaku saja wahai Israel. Lalu doa Rasul dikabul oleh Allah. Dan benar, sakaratul maut kita ditahan oleh Rasulullah, ditanggung oleh Rasul. Pada saat itu Rasul berada di pangkuan Aisyah. Saat sakaratul maut, panas Rasulullah sangat tinggi, sehingga setiap kali kain dicelupkan di air, ditempelkan di kening Rasulullah, kain itu langsung mengering. Kain itu seketika mengering saking panasnya badan Rasulullah. Dan saat itu Rasul berpesan, aku titip salam kepada umatku dan orang-orang yang mengikutiku sampai hari kiamat. Ummati, ummati, ummati. Pada detik-detik nafas Rasulullah sama sekali tidak menyebutkan nama keluarganya. Rasul hanya menyebut umatnya. Ummati, ummati, ummati. Aku titip salam kepada orang-orang yang mengikutiku sampai hari kiamat. Sampaikan salamku kepada mereka. Beliau masih mengangkat jari-jarinya, mengarahkan pandangan ke arah langit-langit rumah beliau. Dan kedua bibir beliau bergerak-gerak. Sayyidah Aisyah masih sempat mendengar sabda beliau.
pada saat-saat itu. Ya Allah, kumpulkanlah hamba bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Dari nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi, ya Allah, yang kekasih yang maha tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba tangan Rasul semakin turun, ditangkap oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah merasakan berat kepala Rasulullah. Dan saat itu Sayyidah Aisyah sadar bahwa Rasul sudah kembali kepada Allah. Dan tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, dengan usia 63 tahun, Rasulullah menghembuskan nafas terakhirnya di dunia ini. Pada saat itu Sayyidah Aisyah bingung, merasakan bersedih yang teramat sangat. Dan beliau keluar ke halaman rumahnya. Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah telah wafat. Rasulullah telah meninggalkan kita semua. Rasulullah telah wafat. Rasulullah telah meninggalkan kita semua. Seluruh pelosok Madinah seperti berubah muram dan gelap. Kabar kesedihan langsung menyebar. Seluruh sahabat dirundung kesedihan. Mereka menangis terseduh-sedan, dan ada yang sampai pingsan. Tidak kulihat hari yang lebih muram selain dari hari saat Rasulullah SAW meninggal dunia. Tidak kulihat hari yang lebih muram selain dari saat Rasulullah meninggalkan dunia ini. Fatimah berkata, Ya Abi, wahai ayahku, Allah telah memenuhi doamu. Ya Abi, wahai ayahku, surga Firdaus tempatmu kembali. Ya Abi, wahai ayahku, kepada Jibril kami mengabarkan wafatmu. Ya Abi, wahai ayahku, hari ini engkau telah meninggalkan kami semuanya. Kepada Jibril kami mengabarkan wafatmu, ya Abi. Sahabat Umar hanya mematung. Seperti tidak sadar, beliau berkata sambil mengangkat pedangnya, Rasul tidak mungkin wafat. Sesungguhnya beliau tidak wafat, tetapi pergi ke hadapan Allah, seperti yang dilakukan oleh Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya selama 40 hari, lalu kembali lagi kepada mereka kaumnya. Demi Allah, Rasul benar-benar akan kembali. Maka siapapun yang berkata Rasulullah wafat, hendaknya tangan dan kaki mereka dipotong. Umar tidak mampu menahan kesedihan yang luar biasa, tidak mampu menahan air mata, hingga Umar berkata sambil mengangkat pedangnya, demi Allah, Rasul tidak wafat. Rasul benar-benar akan kembali. Maka siapapun yang berkata Rasul wafat, maka tangan dan kakinya mereka akan kupotong. Abu Bakar masuk masjid tanpa berbicara dengan siapapun. Beliau masuk dan menemui Sayyidah Aisyah, lalu mendekati jasad Rasul yang diselubungi kain warna hitam. Abu Bakar menyibak kain itu, lalu menutupnya kembali dan memeluk jasad Rasul sambil menangis. Sambil menangis tak sanggup menahan kesedihan. Kemudian Abu Bakar keluar rumah, yang saat itu Umar sedang berbicara di hadapan orang-orang. Duduklah wahai Umar, duduk. Umar tidak mau duduk.
para sahabat beralih ke hadapan Abu Bakar meninggalkan Umar. Abu Bakar berkata, "Barang siapa di antara kalian ada yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa di antara kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak meninggal. Karena Allah telah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul, afa immata au kutilang qalabtum ala aqabikum, wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrullaha syai'a, wa sayajzillahu syakirin." Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlaku sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika wafat atau dibunuh, kalian berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudorot kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Seketika itu, sahabat Umar menundukkan kepala, serta sahabat-sahabat lain sadar bahwa Rasulullah benar-benar sudah meninggal dunia. Sahabat Umar menundukkan kepala dan sadar bahwa saat itu Rasul benar-benar sudah wafat dan meninggalkan dunia ini. Rasulullah telah wafat dan meninggalkan kepedihan kepada seluruh sahabatnya. Lantas, bagaimana dengan kita? Padahal Rasul pernah berujar kepada seluruh sahabatnya, "Wahai sahabat, ya sahabati, kelak aku akan merindukan sahabatku." "Ya Rasulullah, siapa sahabatmu?" "Kamilah sahabatmu, wahai Rasul." "Bukan, sahabat lainku selain kalian." "Siapakah itu, wahai Rasul?" "Mereka adalah sahabat sepeninggalanku yang cinta dan menyebut namaku meski mereka tidak pernah bertemu dan berjumpa denganku." Siapakah sahabat yang disebut oleh Rasul? Tidak lain adalah kita semua yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Allahumma sholli alaih. Bahwa yang paling beliau nantikan adalah perjumpaan dengan umat yang meyakini adanya beliau. Bagi kita yang mengaku cinta kepada beliau, maka marilah kita berdoa kepada Allah dan mari kita ucapkan, "Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah." Ya Allah, izinkan kami yang masih penuh dosa ini mengharap ridho-Mu untuk selalu menjadi umat Rasulullah. Ya Allah, izinkan kami yang masih penuh dosa ini mengharap ridho-Mu untuk selalu menjadi umat Rasulullah. Ya Allah, izinkan kami yang masih penuh dosa ini, yang lalai akan perintah-Mu, yang selalu meremehkan sholat, yang selalu lalai akan sholat, yang selalu mengundur-undur waktu untuk melaksanakannya, yang jarang sekali membuka dan membaca kitab Al-Quran, yang masih sering melakukan dosa-dosa, bahkan tidak kami sadari, bahkan yang kami sadari pun tetap kami lakukan. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan jauhkan kami dari siksa neraka-Mu ya Allah. Meski kami tidak pantas mendapat syurga-Mu, izinkan kami mengharapkan ridho-Mu untuk selalu menjadi umat Rasulullah. Ya Allah, izinkan kami yang masih penuh dosa ini mengharap ridho-Mu untuk selalu menjadi umat Rasulullah. Dan izinkan kami kelak
berjumpa dengan Rasulullah di pintu-pintu surga yang Engkau ridhoi. Izinkan kami kelak berjumpa dengan Rasulullah ya Allah di pintu surga yang Engkau ridhoi wahai Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, illallah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuswanipun swidak konjol tikang taun Seto ing Madinah ing derajat kacating urip Rasul kang mulya tansah dadya tauladan. Langsung saja ya, nanti ini yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya acara segitiga cinta segitiga hamba ini yang kedua kali. Banyak yang bertanya apa sih segitiga cinta hamba itu? Sebenarnya sederhana ya. Segitiga cinta hamba atau cinta segitiga hamba itu ya awake kita sebagai hamba nang Kanjeng Nabi nang Gusti Allah. Sederhananya cuma itu saja. Di momen Maulid iki awake memupuk cinta kepada Kanjeng Nabi agar kita cinta kepada Allah, agar Allah cinta kepada kita. Sederhananya seperti itu. Itulah cinta segitiga hamba. Nah. Sunatim witi muji hanya buat asmaning Gusti kamu rae dunya mengke kembe asing akhirat kanthi nuji datan begat andang jarwa kang welas ayon pangapura
Sonate miti muji Anda potas maning Gusti Kang murahe donya mengke Nembe asing akhirat Kanthi nuji datan bekat Andang jarwa kang welas ayo Pangapura